Waalaikumsalam. Monggo Bu Nani. Monggo Ya, Bu. silakan masuk. Katanya tadi Bu Hera mencari saya, Bu. Ada Iya. apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Nani, terkait yang kemarin saya pernah omongkan dengan Bu Nani itu, Iya, Bu. jadi saya itu rencananya mau mewawancarai Bu Nani terkait dengan tugas saya di calon perempuan itu, yaitu meminta pendapat akan sejawat terkait dengan kasus yang terdapat pada tugas saya itu Bu Nani. Oh, tentang wawancaranya, Bu. Iya, tentang wawancara ini. Monggo Bu Hera, saya sudah siap untuk melakukan wawancara sekarang. Siap ya, ready Bu Nani. Iya, Bu. Ya, gini Bu Nani, nanti setelah saya bacakan cerita dari kasus tugas saya tadi, ini seolah-olah Bu Nani itu mengalami sendiri terlibat di dalam kasus yang ada di cerita ini. Betul ya Bu Nani ya? Saya langsung bacakan ya Bu Nani cerita dari kasus itu. Gini Bu Nani, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Ibu Nani, yang mana Ibu Nani dengan Ibu Tati sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya adalah paralel. Ruang kelas Ibu Tati persis di sebelah ruang Ibu Nani. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga seorang pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian dari murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai usaha dari Ibu Tati. Nah, suatu hari Ibu Nani mendengar tangisan seorang murid dan Ibu Nani berinisiatif pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu Nani melihat seorang murid perempuan yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat terik dan panas pada hari itu. Murid tersebut menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu Nani pun melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap asik mengajar seperti biasa. Namun, Ibu Nani bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar karena melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari cerita kasus ini, pendapat Bu Nani tentang yang sudah saya kemukakan tadi di cerita ini seperti apa, Pak? Ya. Kalau menurut saya, Bu Hera, peristiwa di kasus tersebut sangat menyedihkan, Bu. Karena melihat seorang murid perempuan ya, Bu, kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang panas dan menghadap ke depan pintu kelas. Jika saya ada dalam peristiwa tersebut, saya akan menghampiri murid tersebut, kemudian saya akan mengajaknya ke tempat yang lebih teduh. Lalu saya akan menanyakan kepada murid tersebut mengapa sampai dia berada di luar kelas dan menangis. Saya akan mendengarkan semua yang diceritakan oleh siswa tersebut dengan seksama. Jika memang murid itu telah melakukan pelanggaran di dalam kelas saat pembelajaran Bu Tati, maka siswa tersebut harus kita beri pengertian dan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan memberikan saran atau solusi agar siswa tersebut tidak mengulanginya kembali. Pendapat saya tentang sikap Bu Tati, Bu Hera, saya tidak akan menginterupsi terhadap sikap Bu Tati tersebut. Kenapa tuh Bu Nani? Mungkin beliau punya alasan tersendiri mengapa beliau menyuruh murid kelas 5 itu untuk keluar pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa jadi murid itu telah melakukan pelanggaran dalam pembelajaran di kelasku, dan mungkin juga ia telah melakukannya secara berulang-ulang sehingga Bu Tati perlu memberikan sanksi. Namun seharusnya Bu Tati memberikan kesempatan kepada
permasalahannya dengan memberikan restitusi dan melakukan teknik coach, agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat aktif kembali dalam mengikuti pembelajarannya Bu Tati ini, Bu Hera. Bu Tati juga perlu atau dapat melakukan refleksi terhadap kejadian tersebut. Seperti itu, Bu Hera, pendapat saya tentang kasus tersebut. Ya, jadi menurut Bu Nani pada intinya ya, jika Bu Nani ada dalam situasi itu ya, melihat murid kelas 5 perempuan yang sedang menangis di atas perbuatan tadi, mengajak untuk katakanlah saling curhat ya, istilahnya kalau anak muda bilang sekarang itu curhat. Jadi Ibu Nani mengajak ke tempat teduh, kemudian berbicara dengan murid tersebut, melakukan pendekatan lah istilahnya ya. Betul. Jadi mencari informasi kenapa dia itu menangis. Iya. Setelah ketemu masalahnya, ternyata kemungkinan murid ini juga bisa jadi membuat suatu pelanggaran ya di dalam pembelajarannya Bu Tati pada saat itu ya, kemungkinan juga seperti itu. Bisa jadi juga katakanlah pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Jadi kemungkinan Ibu Tati juga mempunyai alasan tersendiri kenapa dia mengeluarkan murid tersebut ya. Nah, dari sikap Bu Tati, Bu Nani tadi berpendapat bahwa seharusnya Ibu Tati itu memberikan kesempatan ya, katakanlah memberikan waktu untuk murid tadi bercerita kenapa dia sampai melanggar, istilahnya melanggar pembelajaran yang ada di kelas tadi waktu pembelajarannya Bu Tati, kemudian melakukan kegiatan restitusi ya, restitusi dengan upaya supaya murid ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, tentu saja dengan diimbangi dengan teknik coach ya Bu Nani ya, seperti itu ya. Nah, itu menurut saya pendapat Bu Nani itu sudah bagus ya, katakanlah keren lah. Nah, gini Bu Nani, terkait dengan pendapat tadi mengenai Ibu Tati ya Bu Nani ya. Nah, kira-kira nih Bu Nani, komitmen yang harus dilakukan Bu Tati itu kira-kira apa Bu Nani? Menurut pendapat Bu Nani yang sesuai dengan kasus yang saya bacakan tadi, kira-kira apa Bu? Apakah refleksi itu menemukan katakanlah muasabah gitu ya, saling cari titik lemah kita ya, mencari kesalahan kita juga, introspeksi diri seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Bu Nani ya. Iya Bu. Nah, ini terima kasih loh Bu Nani atas pendapat yang Bu Nani sampaikan pada kasus dari cerita yang saya bacakan tadi. Ini semoga saja jawaban Bu Nani tentang pendapat-pendapat Bu Nani tadi bisa membantu tugas-tugas saya dalam wawancara ini. Terima kasih loh Bu Nani. Ya Bu, sama-sama Bu. Pendapat saya tentang kasus satu ini, jika saya berada pada posisi ataupun situasi sebagai rekan sejawat atau rekan kerja dari Ibu Tati, maka hal yang saya lakukan sama seperti pendapat rekan sejawat saya tadi, yaitu Ibu Nani, dengan menanyakan perihal kepada murid tersebut mengapa dia menangis dan berlutut di depan pintu kelasnya Ibu Tati, dengan menggunakan bahasa yang santun agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian saya melakukan pendekatan pada murid tersebut agar mau meminta maaf kepada Ibu Tati dan membimbing murid tersebut untuk mencari solusi dari permasalahannya. Karena bisa jadi murid tersebut diberikan punishment atau diberikan sanksi oleh Ibu Tati sebagai efek jerah, karena bisa jadi murid tersebut telah melanggar aturan-aturan ataupun kesepakatan kelas yang dilaksanakan pada saat pembelajaran Ibu Tati. Nah, namun alangkah baiknya jika Ibu Tati ini mengingatkan kembali murid-murid tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir
tingkat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan diskusi terbuka dengan ibu tati terkait bagaimana tindakan yang efektif untuk menyadarkan murid yang melakukan pelanggaran di dalam pembelajaran. Mungkin kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi atau memberikan time coach kepada murid-murid tersebut. Rekan sejawat saya yaitu Ibu Nani mengambil pendapat yaitu dengan mengutamakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau biasa disebut dengan end-based thinking, yaitu berpikir untuk hasil akhir yang terbaik bagi guru, murid, juga lembaga sekolah. Saya juga melakukan hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nani atau rekan sejawat saya tadi, yaitu mengambil keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Namun saya juga memilih prinsip rule based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan. Tentu dengan bahasa yang santun dan bijaksana tanpa terkesan menggurui, dengan pemikiran bahwa keberlangsungan suatu lembaga berawal dari kerjasama yang solid antara semua warga yang ada di sekolah, termasuk menjaga komitmen untuk saling mengingatkan dalam mengemban tugas mendidik murid di era merdeka belajar saat ini.